Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Al Pratama dengan NIM 858958335. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu masalah perilaku yang sering ditemui pada anak baik di rumah maupun di sekolah, yaitu sulit mengikuti instruksi atau tidak fokus. Masalah ini sering membuat orang tua dan guru merasa kesulitan. Padahal dengan pendekatan yang tepat, hal ini bisa dibantu secara bertahap. Ada beberapa strategi untuk bisa langsung diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Strategi yang pertama, kita dapat memberikan instruksi yang jelas dan singkat. Masalah yang dihadapi yaitu anak sering tidak memahami atau mengabaikan perintah ketika diberikan instruksi yang panjang atau lebih dari satu langkah sekaligus. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mungkin menyampaikan perintah secara pendek dan satu persatu. Setelah menyampaikan, anak bisa diminta untuk mengulangi apa yang dimaksud untuk memastikan bahwa ia paham atau tidak. Baru setelah itu, ajak anak untuk mulai mengerjakan tugasnya. Dan kapan yang tepat untuk diterapkan? Untuk diterapkan mungkin adalah setiap kali akan memberikan perintah tugas sekolah atau pekerjaan rumah. Untuk penguatan dan dukungan, segera berikan pujian tulus seperti hebat, kamu sudah menerangkan dan memahami dengan baik. Bisa juga diberikan hadiah sederhana seperti stiker bintang, perkembangan dicatat dalam daftar cek harian. Dan untuk hasil yang diharapkan, dalam 1-2 minggu, anak diharapkan mampu mengikuti instruksi dengan benar sebanyak minimal 80% dan kesempatan yang diberikan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke strategi yang kedua, yaitu membuat daftar langkah sederhana. Masalah yang dihadapi yaitu anak sering lupa pada urutan tugas atau apa yang harus dikerjakan, sehingga membutuhkan pengulangan perintah berkali-kali. Apa yang harus dilakukan? Kita harus lakukan yang pertama, buatlah daftar langkah yang sederhana. Bisa berupa tulisan pendek atau disertai gambar agar lebih mudah dipahami. Setelah itu minta anak untuk memberi tanda centang pada setiap langkah yang sudah selesai dikerjakan. Kapan hal ini diterapkan? Hal itu diterapkan setiap kali akan mengerjakan tugas, merapikan barang, ataupun melakukan pekerjaan di rumah. Penguatan dan dukungan. Jika anak berhasil menyelesaikan tugas sesuai urutan, berikan seperti tambahan waktu bermain selama 15 menit atau kesempatan membaca buku cerita terutama buku cerita kesukaannya, dan catat beberapa banyak tugas yang berhasil diselesaikan dengan baik pada setiap harinya. Untuk hasil yang diharapkan pada strategi kedua ini, yaitu anak mampu menyelesaikan minimal 4 dari 5 tugas yang diberikan tanpa perlu diingatkan terus-menerus. Jadi anak dibutuhkan untuk kesadaran dirinya sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke strategi yang ketiga, yaitu mengatur waktu transisi kegiatan. Masalah yang dihadapi, anak sering mengabaikan panggilan atau perintah saat sedang asik bermain, sehingga sulit beralih ke kegiatan lain seperti belajar, makan, ataupun mandi. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama yaitu berikan peringatan terlebih dahulu sekitar 5 menit ataupun sampai 10 menit sebelum waktu berganti kegiatan. Saat menyampaikan perintah, diharapkan kita pastikan melakukan kontak mata dengan anak dan gunakan bahasa yang tenang serta jelas agar anak lebih mengerti. Kapan kita menerapkan hal ini? Mungkin sebelum mengubah kegiatan, misalnya dari waktu bermain ke waktu belajar, atau sebaliknya dari waktu belajar ke waktu istirahat. Kapan kita menerapkan hal ini? Yaitu kita menerapkan hal ini sebelum mengubah kegiatan tersebut
Misalnya dari waktu bermain ke waktu belajar, dan juga dari waktu belajar ke waktu istirahat. Penguatan dan dukungan. Jika anak merespon dengan baik, berikan pujian hangat, dan bolehkan ia memilih kegiatan favoritnya di waktu luang. Catat seberapa cepat dan sering anak merespon perintah dengan tepat. Dan untuk hasil yang diharapkan pada strategi ketiga ini, anak dapat merespon instruksi dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan keberhasilan ini tercapai pada minimal 80% kesempatan selama kurang lebih 1-2 minggu. Baik, untuk kesimpulan dari ketiga strategi yang telah saya jelaskan tadi, jadi pada ketiga strategi ini menekankan pada pendekatan positif, bukan hukuman. Tujuannya adalah membantu anak memahami apa yang diharapkan darinya secara bertahap. Dan semua langkah ini mudah diterapkan, baik di rumah maupun di sekolah. Yang terpenting, kuncinya adalah konsistensi dan memberikan apresiasi atau setiap usaha kecil yang ditunjukkan kepada anak. Baik, semoga rencana bantuan ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.